Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, nikmat dan rahmatnya yang begitu banyak yang diberikan kepada kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan nikmat rahmat Allah tersebut akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, khususnya yang hadir pada malam ini sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nikmat Allah wajib kita mensyukurinya, karena nikmat Allah itu sangat banyak. Kalau seandainya dikatakan, kalau seandainya air lautan yang ada di bumi ini kita kumpulkan, dijadikan sebagai tinta, dan ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pulpen, maka tidak akan cukup untuk menghitung nikmat dan rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat dan rahmat yang Allah berikan, yang Allah limpahkan, Allah anugerahkan di dunia ini, itu untuk semua dan segala sesuatu, baik itu kepada orang muslim maupun kepada orang kafir. Allah beri semua, baik itu kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, Allah berikan. Namun nikmat dan rahmat Allah di akhirat kelak hanya diberikan kepada orang-orang muslim, orang yang meninggal dalam keadaan beriman. Jadi di dunia ini siapa saja Allah berikan rezeki, Allah berikan anggota tubuh yang sempurna, badan yang sehat, diberikan anak, dimudahkan urusannya, dilimpahkan hartanya, ya, itu semua nikmat dan rahmat Allah. Allah berikan untuk siapa saja, baik orang muslim maupun orang kafir. Dan itu bukan yang menentukan bahwa dia nanti selamat di akhirat. Yang menentukan seseorang selamat di akhirat, minimal bekalnya adalah iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu minimal. Namun jika ingin selamat dan tidak disiksa di akhirat kelak, minimal bekalnya adalah takwa. Iman, orang beriman yang bertakwa, yaitu orang yang istiqomah dalam menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Ini adalah syukur minimal yang harus kita tunaikan, yang dikenal dengan syukur wajib. Syukur itu ada syukur wajib, ada syukur sunnah. Syukur wajib itu yaitu semua nikmat dan rahmat yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita, ya, kita gunakan untuk menjalankan ketaatan, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan meninggalkan semua perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syukur wajibnya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mensyukuri nikmat Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syukur sunnah, seperti halnya kita berzikir, kita gunakan lisan yang Allah berikan kepada kita dengan berzikir kepada Allah, ya, atau harta yang Allah berikan kepada kita, kita sedekahkan kepada yang lain. Itu termasuk syukur sunnah. Kecuali harta yang sudah memenuhi kewajiban untuk menunaikan zakat, kalau itu wajib. Nah, syukur minimal yang kita lakukan adalah syukur wajibnya. Dan lebih bagusnya, lebih utamanya, syukur wajibnya dipenuhi, syukur sunnahnya pun kita tunaikan.
untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah terutama, atau masyarakat Islam ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang, mereka senantiasa istiqomah untuk mensyukuri nikmat Allah ini, sehingga banyak di antara mereka menempuh jalan tasawuf, di mana di dalam jalan tasawuf itu, di sana mereka mendapati dan Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan syukur ini. Tidak hanya syukur wajib, tapi juga menunaikan syukur sunnah. Nah, kalau tasawuf sendiri, di mana inti tasawuf itu adalah pembersihan hati, mensucikan hati dari kesyirikan, dari kekufuran, dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dari zaman dulu, dari zaman Nabi, para sahabat, ulama salaf, sampai abad-abad setelahnya. Namun yang namanya thariqat bagian dari tasawuf, tapi kalau thariqat sendiri itu dimulai dari abad ke-6. Kalau tasawufnya sudah dari sebelumnya, tapi kalau thariqatnya, kalau kita sebut thariqah, itu dimulai dari abad ke-6, di mana thariqah itu memfokuskan diri ya untuk senantiasa memenuhi apa yang Allah wajibkan, plus dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai derajat takwa, bahkan untuk mencapai ke derajat wilayah atau ke wali. Thariqat yang pertama sekali pada abad ke-6 itu didirikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai dan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini adalah thariqah yang tertua. Namun di dalam thariqat ini mereka tidak melakukan perkara yang baru, tidak. Tetapi perkara-perkara yang dilakukan oleh ahli tasawuf sebelumnya, dari zaman Nabi sampai di zaman itu, lalu mereka rangkum, lalu mereka kumpulkan, lalu mereka bikin aturan-aturan tertentu yang sesuai dengan aturan syariat, kemudian mereka amalkan dan mereka ijazahkan kepada murid-muridnya, sehingga berdirilah thariqat tersebut. Thariqat yang didirikan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai dikenal dengan thariqah Ar-Rifaiyah. Kalau thariqat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thariqah Al-Qadiriyah. Kemudian menyusul thariqat-thariqat berikutnya seperti thariqat Badawiyah, Imam Ahmad Al-Badawi, thariqat Naqsyabandiyah, dan seterusnya. Ada thariqat-thariqat yang besar itu sekitar 40 thariqat. Dasar awal utamanya, pondasinya didirikan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mayoritas ahlus sunnah wal jamaah itu semenjak itu ahli thariqat atau ahli tasawuf. Karena ada dalam tasawuf itu yang wajib untuk dipelajari juga, baik kita mengambil thariqat maupun tidak mengambil thariqat, tetap wajib ada beberapa perkara dalam tasawuf untuk dipelajari. Mengambil thariqat itu hukumnya sunnah, tapi dari isi thariqat, perkara yang kadar wajibnya itu tetap wajib untuk dipelajari dari seorang guru yang terpercaya, yang mata rantai keilmuannya bersambung sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya mereka mempelajari masalah ikhlas, mereka mempelajari masalah tawadhu, rendah hati, mereka mempelajari masalah misalnya semua hal yang diwajibkan oleh Allah dalam pada hati seseorang. At-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Mereka mempelajari bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk bagian dari apa? Kewajiban hati. Dan ini adalah pelajaran dalam tasawuf.
Nah, penamaannya tasawuf. Untuk pensucian hati itu mempelajari apa yang Allah wajibkan bagi hati kita dan menjauhkan semua perkara yang Allah haramkan bagi hati kita. Nah, perkara tasawuf ini sangat penting untuk kita ketahui. Walaupun kita tidak masuk dalam thariqat, tidak mengambil ijazah dari thariqat, ijazah thariqat dari seorang guru, yaitu Rifaiyah, Qadiriyah, namun perkara tasawuf yang hukum wajib ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, termasuk perkara yang sunnahnya. Apa itu? Yaitu susunan-susunan zikir. Dan inilah kunci kesuksesan ulama tasawuf dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menyusun zikir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pembersihan hati, menjauhkan orang-orang yang iri dan dengki terhadapnya, dan menjauhkan orang-orang yang ingin merusak agama pada zaman itu sampai zaman sekarang. Untuk menjauhkan perkara tersebut. Kalau seandainya semua masyarakat ahlus sunnah wal jamaah ahli zikir, maka insya Allah ya, golongan-golongan yang di luar ahlus sunnah wal jamaah itu bisa paling minimalnya bisa diredakan, bisa diminimalisir. Ya, tetap harus ada tindakan-tindakan, namun tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ahlus sunnah wal jamaah harus merujuk kepada jangan sampai terjadi kemungkaran lebih besar dengan tindakan tersebut. Makanya kenapa dari dulu sampai sekarang ya, jika di suatu daerah mayoritasnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka di tempat itu insya Allah ya penuh dengan kedamaian, ya banyak kebaikan-kebaikan di sana dan barokah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejuk, indah. Islam itu terlihat sangat indah ya apabila suatu daerah tersebut mayoritasnya mereka yang ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang dengan tasawuf. Mereka masuk dalam ahli zikir. Walaupun kalau mengambil thariqat kita berzikirnya di hadapan guru, dibimbing oleh guru. Namun kalau kita tidak mengambil thariqat, kita bisa mengambil zikir kepada guru, kemudian diajarkan bagaimana cara mengamalkan, lalu mengamalkannya sendiri-sendiri di rumah, nggak ada masalah. Ya. Dan bukan berarti zikir-zikir yang kita ketahui bahwa yang diamalkan zikir-zikir yang sangat sulit, berat. Nanti kalau seandainya kita ikuti, wah kita bisa, ada sebagian berpikiran seperti itu. Apalagi umur masih muda nanti bisa keblinger katanya. Enggak. Kenapa? Karena pada hakikatnya di dalam tasawuf atau thariqat itu, ketika zohirnya di luar secara eksternal terlihat mereka itu ahli zikir, tapi di dalamnya bukan memprioritaskan zikir saja mereka, tapi yang mereka prioritaskan juga adalah ilmu agama. Makanya kenapa sebagian pengikut thariqat zaman sekarang sebagian menyimpang dari ajaran agama. Kenapa? Karena tidak mendalami ilmu agama. Dan ada sebagian mursyid, sebagian, tidak semua, tidak mengajarkan kepada pengikut muridinnya ilmu agama, hanya sekedar zikir saja. Disitulah kenapa masuk atau disisipkan ke dalam thariqat ini ajaran-ajaran yang justru menyimpang dari ajaran Islam. Tapi ironisnya sebagian ajaran yang menyimpang tersebut oleh sebagian pengikut thariqat dianggap bagian dari ajaran tasawuf. Dan ini harus kita waspadai.
Kalau kita pelajari secara detail bagaimana perjalanan hidup dan sistem yang diajarkan oleh pendiri thariqat itu luar biasa. Mereka mengajarkan tauhid kepada murid-muridnya. Mereka mengajarkan fikih kepada murid-muridnya yang ala qadril wajibnya, yang kadar wajibnya. Fikih yang hukum mempelajarinya wajib, ilmu pokok agama. Dan mereka juga mengajarkan tasawuf. Ketika itu muncul ya dari diri mereka akhlak-akhlak yang mulia, ketenangan hati, ketenangan jiwa, sejuk dimanapun mereka berada. Nah, ini sangat penting. Di zaman sekarang ini hal-hal yang semacam ini sangat dibutuhkan, karena jarang sekali ya, tidak hanya tidak ikut thariqat, tapi juga tidak mau melakukan zikir seperti yang dilakukan oleh ulama kita dulu. Tidak banyak. Kita contohkan zikirnya. Seperti misalnya dalam thariqah rifaiyah, zikir utamanya istighfar 100 kali. Orang kadang-kadang kalau kita misalnya ada orang minta zikir, baca istighfar 100 kali, kadang-kadang ada yang berpikir, masa sih istighfar, memang saya punya salah apa? Emang istighfar harus punya salah dulu? Dan justru kita manusia biasa pasti banyak kesalahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling suci di alam jagat raya ini, ya, yang sudah dijamin jaminan surga, tidak pernah melakukan dosa, bahkan dosa kecil sekalipun yang ada unsur kehinaan jiwanya, ya, tidak pernah beliau terjerumus ke dalam hal tersebut. Beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun istighfarnya beliau, karena istighfar itu ketika orang beristighfar astagfirullah, kalau Nabi yang melakukan itu maksudnya untuk menambah, diangkat derajatnya. Nah, kalau kita agar diampuni dosa. Tapi kita jangan sampai menganggap enteng istighfar ini. Namun apa yang dilakukan 100 kali itu istiqomah setiap hari. Bahkan ada cerita dulu, cerita tukang roti. Sering dengar nggak? Cerita tukang roti itu. Ya, itu kan ketahuannya tukang roti itu selalu beristighfar itu ketika Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, seorang ulama salaf mujtahid yang mendirikan mazhab Hanabilah. Beliau datang ke suatu daerah, kemudian ingin menginap di masjid, tetapi penjaga masjidnya melarangnya. Sampai Imam Ahmad mengatakan, biar saya tidur sambil tanpa berbaring, berdiri di situ senderan dengan dengan dinding pun nggak dikasih. Pokoknya keluar dari masjid, sampai akhirnya beliau tarik keluar masjid. Dan dilihat oleh tukang roti, kebetulan rumahnya dekat masjid, lalu memanggil orang tersebut. Tukang rotinya juga nggak kenal dengan Imam Ahmad nggak kenal juga dengan tukang rotinya. Ya Syekh, ta'al huna, ya, wahai Syekh, mari ke sini menginap di rumah saya aja malam ini. Kemudian Imam Ahmad datang, lalu menginap di situ. Dan tukang roti ini tetap melakukan aktivitasnya, tamunya tetap dihormati walaupun tidak kenal. Lalu beliau melanjutkan aktivitasnya, yaitu membuat roti. Tapi Imam Ahmad heran dengan tukang roti ini, tidak pernah lepas dari istighfar. Ngapain juga, tah itu sedang adonan roti, melakukan adonan roti dan lain sebagainya, terus istighfar. Tapi malam itu nggak ditanya oleh Imam Ahmad. Keesokan harinya tetap terus beristighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa buah yang Anda dapatkan dari istighfar yang dilakukan selama ini? Buah hasil manfaat yang dia dapatkan. Apa kata tukang roti ini? Semua permohonan saya kepada Allah, apapun yang saya minta dikabulkan oleh Allah semuanya, kecuali satu permintaan. Kata Imam Ahmad,
Apa itu yang satu yang belum dikabulkan oleh Allah? Lalu kata tukang roti ini, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad kaget, sampai beliau mengatakan, dengan sebab ini sampai saya diseret dari masjid, katanya. Dengan sebab istighfarnya orang ini, sehingga saya diseret dari masjid. Akhirnya saya tetap gimana pun caranya harus nginap di sini dan bertemu dengan orang ini. Istighfar, subhanallah, banyak sekali. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, yang tidak punya keturunan Allah berikan keturunan dengan istighfar. Ya, yang punya persoalan yang begitu rumit Allah berikan kemudahan. Yang punya kesulitan, kesusahan Allah berikan kemudahan, jalan keluar. Yang sempit rezekinya Allah berikan keluasan rezeki dari jalan yang tidak disangka, kata Nabi, min haitsu la yahtasib. Tapi kata Nabi, man lazimal istighfar. Apa arti lazima? Yaitu rutin berkesinambungan istiqomah setiap harinya dengan jumlah tertentu. Nah, sebagian kembali kepada thariqat tadi, kalau thariqat rifaiyah, istighfar paling utama, yang paling urutan yang paling pertamanya 100 kali. Itu dilakukan kapan? Setelah subuh dan setelah maghrib atau setelah isya di malam hari. 100 kali pagi, 100 hari di malam hari, rutin setiap hari tanpa putus. Kemudian yang kedua, sholawat. Nah, ini saya kasih tahu zikirnya nggak ada masalah, tapi kalau ingin mendapatkan barokah dari Imam Ahmad, barokah dari para ulama yang mengambil thariqat rifaiyah, ya langsung ke gurunya. Kalau saya belum bisa ngijazahin, belum ada ini ijazah, ambil cari guru ya yang bisa mengijazahkan thariqat rifaiyah. Kemudian yang ketiga, tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Istighfar 100 kali, selawat 100 kali, tahlil 100 kali. Itu amalan pokok utamanya. Ya, karena beberapa orang yang saya temuin, beberapa, nggak banyak. Kalau saya misalnya kadang menyarankan zikir seperti itu, dia anggap, ah ini gampang, dulu juga guru saya di pesantren sering ngasih ginian. Beberapa orang begitu, sampai saya giniin, emang susunannya sama? Oh beda, katanya. Nah, satu. Yang kedua, jumlahnya sama nggak? Enggak. Lah iya, memang sama. Disitulah rahasianya. Susunannya, jumlahnya, waktu mengamalkannya, disitulah letak rahasianya. Kalau kadang sebagian orang yang nggak tahu, ini kan setiap sholat kita berzikir ini, memang kita istiqomah, jumlahnya istiqomah. Nah, istiqomah itu nggak gampang, sulit, tapi bisa dilakukan insya Allah. Disitulah rahasia kesuksesan diantaranya. Namun bukan itu prioritasnya, tetap tauhidnya diajarkan. Imam Ahmad itu setiap hari itu ngajar pagi sore tafsir hadis, kecuali hari Kamis. Kalau hari Kamis khusus hari untuk nasihat. Imam Ahmad Rifai, subhanallah radhiyallahu anhu, itu kalau beliau ngajar, yang hadir itu ribuan orang. Tidak hanya orang Islam, orang non-Islam juga di pojok-pojok itu datang mendengar nasihat beliau. Dan suatu ketika apa yang terjadi? Yang tadinya orang Yahudi, yang non-Islam, ketika mendengarkan ceramah Imam Rifai, masuk Islam di majelis itu juga. Pelaku dosa besar di majelis itu juga langsung bertobat kepada Allah. Nah, ini apa namanya, karomahnya beliau. Orang yang bertakwa, saking takutnya kepada Allah setelah mendengar nasihat Imam Ahmad Rifai, saking takutnya kepada Allah, dia meninggal dunia. Subhanallah. Ya, kan pernah kejadian dulu ya, ada orang yang takut kepada Allah pada saat perempuan ingin mengajak dia berbuat zina, saking takutnya meninggal. Ada kan di zaman Sayyidina Umar. Subhanallah. Nah, itu rahasianya. Kalau thariqat Qadiriyah, yang utamanya intinya
susunannya berbeda, tapi ada 5 macam. Kalau tadi 3, kalau ini 5. Nah, kalau beliau justru istighfarnya terakhir. Istighfarnya terakhir. Pertamanya bismillah, kemudian zikir la ilaha illallah, lalu Allah, lalu sholawat, lalu istighfar. 5 susunan, tapi masing-masing 200 kali. Nah, ini punya keunggulan masing-masing. Tapi rata-rata ulama-ulama kita dulu yang sukses dalam mengamalkan amaliyah ajaran Islam ini, terutama dalam ilmu tasawuf, tidak rumit seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang, tapi istiqomah. Ya. Nah, ini sudah mencakup untuk keseluruhannya, dan itu sangat penting. Namun di sini ya, masukan dari kita semua ya, jika ada berkenan suatu ketika ingin mengamalkan, ya silakan diamalkan hal itu, istiqomah. Nah, namun tetap diisi terus, ditambah terus pengetahuan tentang tauhidnya, fikihnya, dan ilmu tasawufnya. Ya, tapi ingat, tidak semua orang mengataskan tasawuf pasti benar semua. Tadi sudah kita katakan, sebagian pengikut thariqat ada yang sudah menyelewengkan. Ya, makanya Imam Ahmad Rifai mengatakan bahwa zahir dan batin harus selaras, tidak boleh bertolak belakang. Zahir, amaliyah solat secara zahir kita lakukan dan lain sebagainya, itu namanya ilmu zahir. Ilmu batin seperti misalnya apa? Zikir misalnya, terus apa lagi? Tawakal, gitu ya. Itu semuanya harus selaras dengan ajaran agama. Tidak boleh menyimpang dari tauhid, tidak boleh menyimpang dari fikih. Karena ada sebagian pengikut thariqat mengira bahwa dia sudah tinggi derajatnya, sehingga mencapai derajat tertentu, dia mengalami suatu kejadian, mimpi sesuatu, sehingga dia disesatkan oleh syaitan. Lalu dia mengatakan bahwa Allah berada dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang disebut dengan apa? Keyakinan hulul, yang dari dulu pendiri thariqat baik Imam Ahmad Rifai, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan seterusnya sudah mewaspadai masyarakat, hati-hati dalam thariqah masuk 2 paham yang sangat membahayakan bagi pengikut thariqat. Apa itu? Akidah hulul dan akidah wahdatul wujud. Akidah hulul itu ya, orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu masuk atau menyatu dengan makhluk hidup, orang-orang tertentu, katanya para wali dan sebagainya, katanya. Dan kalau akidah wahdatul wujud, mereka yang meyakini Allah itu menyatu dengan alam. Ya, menurut mereka bahwa antara alam dan Allah, menurut mereka itu bagaikan bongkahan es dan air. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mereka mengatakan tidak ada yang ada kecuali Allah yang ada di situ menurut mereka. Sehingga kata mereka, ini Allah, ini Allah, ini Allah, semua dikira Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kufur. Sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama pendiri thariqat dan para thariqat Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang yang berkeyakinan dengan keyakinan 2 paham ini adalah orang yang keluar dari Islam. Ya, bahkan ada orang nggak tahu apa motifnya. Ya, ada ahli tasawuf terkemuka dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya, ada yang menganggap dan bahkan mentahrif, merubah kitab beliau di dalamnya seakan-akan itu dari Syekh Ibnu Arabi, padahal bukan. Seolah-olah Syekh Ibnu Arabi ini berkeyakinan wahdatul wujud atau hulul. Itu tidak benar. Ya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Ahlussunnah wal Jamaah, akidah beliau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berkeyakinan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak menyerupai makhluknya, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di mana-mana.
tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Inilah akidahnya ahli tasawuf, akidahnya pendiri thariqat, akidahnya pengikut thariqat-thariqat yang masih pada jalurnya, akidahnya para rasul, para nabi, akidahnya para sahabat, akidahnya para ulama-ulama salaf, ya, ulama salaf. Orang yang meyakini yang mengklaim dirinya salafi kemudian meyakini Tuhannya duduk semayam di atas arsy, ini bukan salaf. Karena akidah ulama salaf, Allah ada tanpa tempat, tidak menyerupai makhluknya. Banyak kitab-kitab, diantaranya dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, di dalamnya menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan diantaranya, kata beliau, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Orang yang mensifati Allah dengan salah satu dari sifat manusia, maka dia keluar dari Islam. Di dalam kitab tersebut juga dikatakan la yahwihi makan. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Artinya apa? Bukan di satu tempat, bukan di berbagai tempat, bukan di semua tempat, tapi ada tanpa tempat. Karena tempat itu makhluk, Allah tidak butuh kepada makhluk. Nah, kalau seandainya Ahlussunnah wal Jamaah zaman sekarang semuanya berilmu, semuanya memahami tauhid, semuanya memahami fikih, tapi fikih yang kadar wajib saja, yang hukumnya yang wajib ain yang dipelajari. Karena kalau pembahasan fikih keseluruhannya banyak, ya. Kalau masalah ilmu agama itu ada yang hukumnya wajib ain, ada yang hukumnya wajib kifayah gitu ya. Wajib ain saja dulu. Kemudian mempelajari tasawuf, ahli zikir, maka insyaallah Indonesia ini ya aman dan sejahtera. Ya. Tetapi sangat disayangkan sekali ada sebagian dari orang Aswaja tidak kurang spirit, kurang semangat untuk mendalami hal ini, terutama masalah tauhid dan masalah tasawuf. Karena ini sebenarnya hal perkara yang penting. Nah, kalau ini mayoritas di Indonesia, terutama mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah mendalami hal-hal seperti ini, maka insyaallah ya tidak akan timbul yang namanya sikap ekstrim. Ya, karena munculnya sikap ekstrim ini itu diantara penyebabnya itu orang jauh dari majelis ilmu, tidak paham masalah tauhid. Ketika ada yang menjelaskan Allah tidak menyampai makhluk, ada tempat-tempat taparau, ini kaji tinggi katanya. Padahal itu kaji dasar. Di Lebanon itu TK, anak-anak TK udah hafal itu. Di Beirut, tempat guru dari guru kita, itu anak-anak TK, SD, ya itu udah hafal mereka. Sifat 20 atau yang 13. Tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasul yang 6 ini, iman kepada Allah, penjabarannya mereka itu sudah hafal. Meyakini Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk, makhluk Allah ada yang benda, ada sifat benda, Allah bukan benda, Allah tidak boleh disifatin sifat benda, Allah bukan benda kasib, Allah bukan benda yang bisa disentuh oleh tangan seperti manusia, Allah juga bukan benda yang tidak bisa disentuh oleh tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin. Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan duduk, tidak boleh disifati semayam, tidak boleh disifati ya dengan turun naik atau bergerak atau diam, atau kadang bergerak kadang diam, tidak boleh disifati dengan sifat makhluknya. Kalam Allah bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa, bukan dengan alat, bukan dengan mulut. Mendengarnya Allah bukan dengan telinga, bukan dengan alat. Melihatnya Allah bukan dengan mata, bukan dengan alat, dan seterusnya. Masalah keimanan ya, itu anak-anak SD di sana itu sudah di luar kepala mereka udah. Artinya apa? Ini bukan kajian yang dikaji oleh orang yang sudah mencapai umur tertentu atau tingkat tertentu. Enggak, ini tahap pemula.
Justru ini adalah kajian pemula. Makanya ada sebagian yang saya lihat yang menganggap bahwa ini kaji tinggi, gampang sekali mereka itu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sebelah. Dicolek sedikit saja, mereka mengatasnamakan agama, disimpan, dirahasiakan dulu pemahaman mereka yang menyimpang, kemudian dihadirkan dulu pemahaman yang umum gitu ya. Seolah-olah bahwa mereka itu seperti halnya Islamnya masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, jadi gampang sekali mereka berbelok arahnya, gampang sekali mereka terpengaruhnya. Nah, apalagi di media sosial sekarang, sebagian orang tidak lagi mensortir, tidak lagi memfilter, mentah-mentah ambil semua. Kenapa? Ini atas nama Islam, apalagi ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, udah kelojotan udah itu. Tidak disaring lagi. Wah, kemudian artikel berikutnya semakin semangat berjuang untuk Islam. Artikel berikutnya perang, langsung ngambil pedang. Padahal ini orang yang bikin artikel, apa maksudnya? Isinya kayak apa? Hati-hati. Sangat berbahaya. Ya, karena sebab inilah mudah sekali diprovokasi, diadu domba. Kadang-kadang mereka mengatasnamakan politik, mengatasnamakan sosial masyarakat. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang membantah, ini kan cuma politik, padahal mereka berlindung di balik agama. Ya. Itu disebut dengan hadis mutasyabih, seperti halnya ayat mutasyabihat. Artinya tidak boleh diambil zohirnya, tidak boleh diambil zohirnya, nggak boleh diambil letter-letternya, harfiahnya. Allah berikan pahala yang besar. Bukan artinya bahwa Allah itu berjalan mendekati dia dan semakin dekat, enggak. Itu maksudnya Allah memberikan dia pahala. Yang dekat kepada orang bertaubat ini rahmatnya Allah, bukan zatnya Allah. Rahmat, barokah, Allah berikan pahala yang besar. Bukan maksudnya di situ adalah zatnya Allah berlari selayaknya manusia. Makanya ditegaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidah Tahawiyahnya itu, wa man wasafallaha bima'nan, satu sifat saja dari sifat manusia, satu saja, faqad kafar, maka dia keluar dari Islam. Seperti orang yang mensifati Allah punya tangan, keluar dari Islam. Satu saja. Orang yang mensifati Allah berbicara dengan huruf atau bahasa Arab, keluar dari Islam. Itu yang ditegaskan oleh Imam Abu Ja'far Tahawi. Beliau ini lahir pada abad ke-3 Hijriah, wafat pada awal abad ke-4. Wafatnya 321 Hijriah. Ya. Beliau ini ulama salaf. Dan beliau menulis kitab itu merangkum semua akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman Nabi sampai ulama-ulama ahli mustahid. Akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Abu Hanifah, beliau rangkum dalam kitab itu. Makanya diawali kitab beliau ini dengan judul, dengan kalimat hadza bayanu aqidati ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah penjelasan akidah seluruh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di antaranya itu. Jadi apapun itu, baik Al-Quran maupun hadis atau sebuah kalimat yang di dalamnya seakan-akan diartikan secara harfiah Allah itu menyerupai makhluk, jangan sampai diyakini hal itu. Yakinlah pasti ada makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah, bukan wajah. Tidak ada di dalam hadis itu disebut wajah.
Melihat Allah dalam Al-Quran itu disebut melihat Allah, ya. Ya, para ahlu sunnah wal jamaah mengimani kalau di dunia tidak bisa Allah tidak bisa, zat Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, bahkan Nabi sekalipun. Tapi kalau di surga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi tidak disebutkan wajah, ila rabbiha, kepada Tuhannya melihat. Artinya apa? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa penduduk surga, mereka berada dalam surga, semuanya melihat zat Allah, namun zat Allah yang mereka lihat ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak menyerupai sesuatu apapun, bukan di dalam surga, bukan di luar surga. Dan tidak perlu berdesak-desakan, pada surga itu luasnya luar biasa. Setiap mereka melihat Allah, ada yang sehari 2 kali, ada yang seminggu sekali, tergantung derajatnya. Dan itu adalah salah satu nikmat yang agung yang Allah berikan nanti di surga. Nah, saking luasnya, mereka tidak perlu pergi kemana gitu, ke titik tertentu di surga untuk melihat Allah. Enggak, mereka di tempatnya masing-masing semuanya melihat Allah. Karena Allah bukan Allah Ta'ala tidak disifati dengan jarak dekat atau jauh. Jadi semua penghuni surga berseri-seri wajahnya, mereka berada pada tempatnya masing-masing, dan di tempat masing-masingnya mereka ini melihat zatnya Allah Ta'ala yang tidak menyerupai apapun, ada tempat-tempat tanpa arah. Kalau seandainya Allah bertempat, berarti mereka masing-masing semua harus berkunjung di satu titik ke tempat di mananya Allah kalau seandainya bertempat. Benar enggak? Sedangkan penghuni surga tetap berada pada tempatnya masing-masing, mereka semuanya melihat Allah. Dan disebutkan dalam hadis, ingat, ada hadis yang menyebutkan, hadis ini bukan mengumpamakan Allah itu seperti bulan, bukan. Tapi hadis ini Rasul menjelaskan pengumpamaan keyakinan seseorang melihat Allah, bahwa mereka yakin bahwa mereka yang mereka lihat di dalam surga itu, ketika mereka dalam surga, sedangkan Allah bukan dalam surga, bukan luar surga, benar-benar zat Allah yang mereka lihat. Dalam keyakinan, sebagaimana setiap orang ketika melihat bulan purnama, mereka yakin bahwa itu bulan purnama. Ada nggak yang ragu-ragu ini bukan bulan purnama atau bukan ya? Nah, makanya disebutkan dalam akhir hadisnya, jangan dipotong hadisnya. Di akhir hadisnya, mereka tidak ragu-ragu dengan apa yang mereka lihat. Jadi dalam ketidakragu-raguan, bukan Rasulullah mengumpamakan Allah itu seperti bulan purnama, bukan. Tapi mengumpamakan ke dalam tidak ragu-ragu. Ya, sebagaimana kita tidak ragu ketika muncul bulan purnama, kita yakin itu bulan purnama, kita tidak ragu. Begitu juga penghuni surga, ketika melihat zat Allah dalam surga, mereka tidak ragu bahwa yang mereka lihat adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika Mi'raj melihat zat Allah yang ada tanpa tempat, tapi bifuadihi, dengan mata hati beliau. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, tapi mereka semua berkeyakinan Allah ada tanpa tempat. Hanya perbedaan itu, apakah Rasulullah melihat Allah ketika Mi'raj atau tidak? Sebagian mengatakan tidak melihat Allah, sebagian mengatakan melihat Allah. Yang mengatakan melihat Allah dengan hati Nabi, dan zat Allah yang dilihat ada tanpa tempat, tanpa arah. Bukan karena Allah di atas. Nabi memang menerima wahyu di atas, tapi bukan karena Allah di atas. Nabi Musa menerima wahyu di mana? Di bumi. Bukan juga karena Allah berada di bukit Tur Saina. Sebagaimana Nabi Musa menerima wahyu di bumi, mendengar kalam Allah. Nabi Musa langsung mendengar kalam Allah yang azali, yang abadi, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Tapi ketika itu Nabi Musa di mana? Di bumi, di bukit Tur Saina. Begitu juga Rasulullah ketika mendengar kalam Allah dan melihat zat Allah, Rasulullah berada di mana? Di atas Sidratul Muntaha. Tapi bukan karena Allah di atas. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan besar, di dasar lautan yang paling dalam, di dalam 3 kegelapan,
lalu beliau berdoa kepada Allah, Allah mendengar doanya, Allah kabulkan, lalu Allah selamatkan. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan, jangan kalian mengutamakan saya dengan Yunus ibnu Matta. Apa maksud kalimatnya? La tufaddiluni min Yunus ibnu Matta. Apa maksud Nabi kalimat itu? Para ulama menafsir, memberikan penjelasan, jangan kalian menganggap bahwa ketika saya, ini pensarahnya dari ulama hadis, ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha itu lebih dekat kepada Allah, jangan menganggap seperti itu dibandingkan dengan Nabi Yunus ketika berada di bawah dasar lautan. Jangan dianggap bahwa Nabi itu lebih dekat kepada Allah. Baik Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha maupun Nabi Yunus ketika berada di dasar lautan, menurut Allah sama. Tidak ada yang lebih dekat, tidak ada yang lebih jauh dari segi jarak. Karena Allah tidak disifati dengan jarak, semuanya sama. Semuanya didengarkan oleh Allah permohonannya. Ya, tanpa disifati Allah berada di atas atau di bawah. Kalau seandainya Allah di atas, maka Rasul tidak mengatakan la tufaddiluni min Yunus bin Matta. Ya, kalau seandainya Allah di atas, berarti Nabi Muhammad lebih dekat sedangkan Nabi Yunus, tapi Rasulullah membantah itu. Kalau seandainya Allah di atas, maka Nabi Musa menerima wahyu naik ke atas. Nabi Musa mendengarkan Allah berarti harus naik ke atas dulu, tapi Nabi Musa tidak pernah naik ke atas. Kecuali di malam Mi'raj itu beliau naik, dibangkitkan lagi oleh Allah. Nabi Yunus tetap di bumi, yaitu di Bukit Tursina, menerima wahyu dan mendengar kalam Allah. Itu sesuatu yang wajib diimani tanpa tidak bisa dibayangkan. Memang tidak semua perkara bisa dibayangkan atau dinalar oleh pikiran kita, tidak semua. Banyak hal-hal ya yang tidak kita ketahui, bahkan tidak bisa terbayangkan sekalipun oleh pikiran kita. Contoh, jangankan kepada zat Allah, kepada makhluk yang Allah ciptakan saja ada yang nggak bisa kita bayangkan. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana bentuk roh? Bisa nggak kita bayangkan bagaimana bentuk angin? Bisa nggak kita bayangkan bagaimana kondisi ketika sebelum Allah ciptakan cahaya dan kegelapan? Wajib kita imani, pernah berlalu masa di saat itu belum ada cahaya dan kegelapan. Ketika Allah menciptakan makhluknya yang empat, air, arasy, seperti yang disebutkan dalam hadis yang dulu pernah kita jelaskan. Pertama air, yang kedua arasy, yang ketiga al-qalamul a'la, yang keempat lauhul mahfuz. Setelah Allah ciptakan makhluk keempat, lalu setelah itu menciptakan langit dan bumi setelah 50.000 tahun berlalu dulu. Nah, ketika Allah ciptakan makhluk yang empat ini belum ada cahaya dan kegelapan. Al-qalamul a'la menulis di atas lauhul mahfuz tanpa cahaya dan kegelapan. Menulisnya selama 50.000 tahun. Semua yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi sampai kejadian hingga hari kiamat, itu tertulis di lauhul mahfuz. Itu ditulis oleh al-qalamul a'la selama 50.000 tahun. Dan belum ada cahaya dan kegelapan. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana keadaan ketika itu? Itu makhluk nggak bisa. Jangankan kita, nabi, malaikat, nggak ada yang bisa membayangkan bagaimana kondisi. Malaikat aja belum diciptakan ketika itu. Yang ada baru 4 makhluk itu. Dan tempat, arah tempatnya tidak. Belum ada. Nggak bisa kita menalar. Kayak apapun kita pikir, diteliti kayak apapun, nggak bisa. Tapi wajib kita imani. Kenapa? Cahaya dan kegelapan diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan dialah Allah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Artinya apa? Cahaya dan kegelapan makhluk.
Artinya hadis baharu, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu tidak bisa kita bayangkan. Itu baru beberapa. Itu udah gak bisa kita bayangkan. Kayak apapun. Nah, bahkan menyebutkan di dalam, ya, bahkan disebutkan tentang ruh dalam Al-Quran saja hanya sedikit kan ilmu tentang ruh. Bukan tentang zatnya ruh secara hakikatnya, tapi beberapa hal tentang ruh Allah berikan. Tapi pada hakikatnya kita nggak bisa mengetahui tentang ruh yang sebenarnya. Hanya Allah yang tahu. Makanya disebutkan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Artinya ada hal-hal tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita tapi wajib kita imani. Itu baru makhluk. Apalagi sang Khaliq, sang pencipta makhluk tersebut sudah pasti tidak bisa dibayangkan. Nah ini sangat penting sekali. Kenapa saya awali dengan hal-hal tadi tentang thariqat tasawuf kali aja. Satu saat ya tauhid kita mantap, fikih kita juga alhamdulillah ya, kadar wajibnya kita kuasai, kemudian ilmu tasawufnya juga kita tahu ya, sehingga terbentuk akhlak yang mulia. Kemudian kita termasuk dari golongan orang-orang yang ahli zikir, yang istiqomah setiap harinya. Jangan dianggap ringan hal-hal zikir yang kita sebutkan, istighfar, sholawat, tahlil. Ya kadang-kadang kan ada sebagian orang pengennya amalan supaya kebal gimana, supaya ini gimana. Biar kita tahu, itu amalan zikir 3 itu. Ada ya di antara orang-orang rifaiyah ya yang ketika ditekam oleh macan-macannya justru tunduk kepada orang itu. Padahal dia nggak ngamalin neko-neko, nggak ngamalin yang khusus amalan panjang supaya ditakuti, menundukkan, enggak. Cuman istighfar, sholawat, tahlil 100 kali ya, bahkan dia bisa mengendarai macan itu kan saking tunduknya macan itu. Tapi bukan itu tujuannya ya. Kalau akhirat tujuannya insya Allah dapat, tapi kalau dunia tujuannya belum tentu dapat akhirat. Mana mau? Pasti dapat kedua-duanya dong. Kalau ingin dapat kedua-duanya, tujuannya satu, karena Allah Ta'ala agar selamat di akhirat kelak, maka dunia bisa diraih insya Allah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Di lain kesempatan akan kita sambung lagi, insya Allah akan datang, kita akan berbicarakan tentang sebab timbulnya sikap ekstrim dan akibatnya secara spesifik insya Allah ya. Tahlilan 3 kali, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.